kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kampung Rawasawah, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Kedua kelompok yang bertikai saling serang dengan lempar batu dan membawa senjata tajam. Tawuran baru terhenti setelah tim presisi Polres Jakarta Pusat tiba dan langsung membubarkan dua kelompok yang bertikai. Aparat kemudian menyisir lokasi mencari pelaku tawuran yang bersembunyi. Akibat tawuran ini, sejumlah kaca mobil dan warung pecah terkena lemparan batu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua kapal nelayan ditangkap patroli TNI Angkatan Laut di Selat Madura. 22 awak kapal diamankan karena terbukti memakai alat tangkap ikan cantrang yang dilarang karena merusak ekosistem laut. Hentikan aktivitas kami dari TNI AL Pos Camplong untuk meriksa kapal depan kami. Kapal patroli TNI AL Pos Kamladu Camplong memergoki dua kapal motor nelayan KMN Arjuna dan Wulansari saat hendak memakai alat tangkap berupa jaring cantrang di Selat Madura. Dua kapal nelayan asal Pamekasan Madura beserta 22 anak buah kapal hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Di dalam kapal ditemukan alat tangkap ikan berupa jaring cantrang yang dilarang undang-undang karena bisa merusak ekosistem dan ekologi laut. Bahwa cantrang ini kan sudah dilarang, ya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 2021 bahwa salah satunya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu dilarang. Kenapa ini dilarang? Karena memang kalau kita biarkan cantrang ini bisa merusak ekologi atau ekosistem laut itu. Karena semua ikan itu disapu semua sama cantrang itu. Sementara 22 ABK, kedua kapal nelayan tersebut dibawa ke Makolanal Batu Poron untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kepolisian Resor Kepahyang Bengkulu membongkar praktik penimbunan minyak goreng di tengah gejolak kelangkaan minyak goreng saat ini. 45 dus minyak goreng kemasan mencapai setengah ton disita polisi. Sebanyak setengah ton minyak goreng kemasan ditemukan petugas di sebuah gudang toko di Kepahyang Bengkulu. Tumpukan dus berisi minyak goreng kemasan ini diduga sengaja ditimbun oleh pemiliknya. Pengungkapan ini berawal dari informasi yang diterima polisi dari Disperindak mengenai adanya penimbunan minyak. Oleh polisi, setengah ton minyak goreng kemasan 900 ml disita polisi. Dari hasil di lapangan, kami temukan 45 kardus minyak manis. Minyak itu isi goreng. yang 12 ini ya, 12. Iya, 45 dus. Oh. Itu kita amankan sementara. Kita amankan sementara, kalau nanti unsur pidana terpenuhi, kita majukan. Pemilik toko kini telah menjalani pemeriksaan terkait penimbunan minyak di gudang toko miliknya. Jika memenuhi unsur pidana, polisi akan menaikkan ke tahap selanjutnya. Ratusan warga di Pandeglang, Banten mengantri hingga berjam-jam untuk membeli minyak goreng. Warga yang didominasi ibu-ibu itu rela menunggu berjam-jam sejak subuh. Ratusan warga di Pandeglang, Banten mengantri di kantor Kelurahan Pandeglang untuk membeli minyak goreng. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter. Bahkan sebagian dari mereka datang sejak subuh karena khawatir tidak kebagian barang kebutuhan pokok yang kini tengah langka. Dalam operasi pasar ini pembelian dibatasi maksimal 2 liter. 28. Oh, 2 liter? Ya. Sebelumnya gimana teh? Susah nggak sih nyari minyak? Susah, ya emang susah. Oh. Sekarang ada kan 28 ya, murah lumayan. Jadi kesini aja buru-buru. Kalau biasanya harga berapa? 36, 34. Operasi pasar minyak goreng murah ini menyiapkan 10.000 liter minyak goreng kemasan yang akan disebar di 4 titik lokasi berbeda. Masing-masing lokasi disediakan 2.500 liter minyak goreng. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengunjungi pasar tradisional Gintung di Bandar Lampung. Emak-emak menyampaikan keluhan langkanya minyak goreng. Pak, ini seperti mati di lumbung padi. Minyak banyak pabriknya di sini, tapi kita ibu-ibu semua ngantri. Saya nggak mau buka masker, saya bukan apa-apa. Ini tahu siapa saya, ya. Tapi tolong, di Lampung ini perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Iya, tolong ya. Saya lagi beresin. Ya sini. Kasih tahu dia. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia juga yang ngomong. Saya lagi beresin. Ya, Makanya tolong saya ya. datang khusus. Jadi jangan mati di lumbung padi. Di Lampung ini banyak pabrik minyak, banyak pabrik gula. Tolong jangan di luar sana yang ini, biar atau bukannya di TV biarin. Iya, nggak pokoknya nggak gini. Ya biarin, masalah juga belanja buat sedekah kok. Saya lagi beresin. Nggak ada minyak. Kan saya lagi beresin dulu. Yang kemarin udah keluar 600.000 supaya jalan. Saya pasti sekarang supaya jalan. Insya Allah jalan. Setelah minyak goreng, kedelai dan tahu tempe, kini harga daging sapi juga ikut naik. Di Kabupaten Tangerang, Banten, harga daging sapi kini mencapai Rp130.000 per kilogram. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging mencapai Rp140.000 per kilogram. Daging sapi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dijual di harga Rp130.000 per kilogram. Naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Akibat melonjaknya harga daging ini, para pedagang mengaku penjualan turun hingga 75%. Untuk memprotes kenaikan harga, para pedagang daging berencana mogok berjualan selama 5 hari mulai Senin 28 Februari mendatang. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dengan mogoknya para pedagang daging ini, ya bisa memperhatikan ya bagaimana caranya untuk harga normal kembali. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilonya. Kenaikan harga daging sapi ini dikeluhkan para pedagang karena mereka mengaku sepi pembeli dan omset pun menurun. Kita dari sananya, dari pemasoknya harganya memang udah naik, udah ada semingguan, tapi di sini pedagang nggak bisa naik. Nggak tahu lah, mungkin karena mau menjelang puasa atau memang mungkin karena nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Para pedagang mengaku tak tahu pasti penyebab kenaikan harga daging. Mereka pun berharap harga turun agar penjualan kembali ramai. Setelah minyak goreng langka, kedelai naik harga, kini giliran harga daging yang membuat pedagang dan emak-emak menjerit. Pedagang sapi dikabarkan akan menggelar mogok jualan pada pekan depan akibat tingginya harga daging sapi. Belum juga selesai drama kelangkaan minyak goreng. Kini sejumlah harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Di negeri yang menjadikan tempe sebagai makanan pokok, untuk menikmati tempe goreng saja, masyarakat harus bersusah payah dulu. Mau makan tempe goreng minyaknya langka, harga kedelai meroket membuat perajin tahu dan tempe menjerit hingga menggelar aksi mogok produksi selama 3 hari pada 21 hingga 23 Februari 2022. Cerita emak-emak akan kelangkaan minyak goreng sampai ke telinga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia melakukan sidak ke sejumlah pasar di Jawa Timur dan mendengarkan penjelasan soal kelangkaan minyak goreng. Sabar ya, saya beresin nanti yang minyak gorengnya. Ya. Saya terus terang Pak Wakil, ini shock luar biasa karena harganya bukan saja mahal, tetapi juga terbatas. Jadi saya akan mengecek ke gudang distribusi dan memastikan harga mesti beres. Setelah perajin tahu dan tempe, kini giliran pedagang daging ikut mengancam akan melakukan mogok jualan pada Senin pekan depan. Pasalnya, harga daging melonjak dari yang semula Rp120.000 menjadi Rp130.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi dan ayam di pasar tradisional di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan sepi pembeli akibat tingginya harga daging.
100.000 kata saya gitu. Katanya malam naik lagi. Gitu. Saya kan nggak enak kemalangan, bisa kemarin udah naik lagi gitu. Sementara sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Panyabungan, Sumatera Utara memilih berhenti beroperasi karena sulit mendapat pasokan daging sapi. Kalaupun ada, harga daging sapi sudah sangat mahal. Mau dari Jawa sama dari feedlot atau sapi impor. Jadi kalau perkiraan nanti menjelang puasa sendiri bisa tambah naik? Tambah naik lagi. Pedagang yang masih berjualan terpaksa mengurangi stok daging agar tidak merugi akibat merosotnya penjualan. Berbeda dengan kondisi di lapangan, Kementerian Perdagangan mencatat harga daging sapi justru relatif stabil, yakni di kisaran Rp127.000 per kilogram. Puluhan supporter bola di Lumajang, Jawa Timur bentrok dengan supporter lainnya. News Prime masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.